Salah satu cara bertakwa, kata Allah, keberpihakan. Berpihaklah kamu kepada kebenaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. InsyaAllah semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukurlah kepada Allah, ucapkan selalu alhamdulillah, karena kita semua datang dari Allah, kesehatan dari Allah, semua fasilitas dalam tubuh kita dari Allah, mata, kaki, tangan, kesehatan, semua dari Allah. Kecerdasan otak kita dari Allah. Dan kita semua juga milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah, karena kita adalah hambanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepadaku, aku yang menciptakan kamu. Aku yang telah menciptakan semua manusia di muka bumi sebelum kamu, kata Allah, supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Semua tujuan ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa, haji, zakat, itu semua untuk bertakwa. Puasa, la'allakum tattaqun. Haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Zakat, khudh min awwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak bertakwa, maka dia tidak ada gunanya. Hidup tidak ada gunanya. Salah satu cara bertakwa, kata Allah, keberpihakan. Berpihaklah kamu kepada kebenaran. Berpihaklah kamu kepada orang-orang yang benar. Ini salah satu ciri takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berpihaklah kamu kepada orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Salah satu yang sekarang hari-hari ini kita hamba-hamba Allah, kita umat Islam sedang diuji, kemana kita berpihak. Di mana saudara kita di Palestina sedang dibantai. Ini Zionis yang telah menjajah dan melakukan pendudukan di sana, membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita-wanita, menghancurkan rumah-rumah mereka, dan sudah tak terhingga korban yang ada. Dan ini amanah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menitipkan Masjidil Aqsa kepada umat ini, kepada hamba-hamba Allah. Pertama, cara Allah menitipkan, Allah telah menjadikan Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam.
supaya umat ini merasa bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari titipan Allah kepada umat ini. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi di malam Isra Mi'raj tidak langsung ke langit, tapi Allah mampirkan di Masjidil Aqsa, sehingga setiap kali kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita ingat Masjidil Aqsa ternyata bagian dari umat ini. Di Masjidil Aqsa itu berkumpul pada malam Isra Mi'raj 124.000 nabi dan 300 rasul, langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita beriman kepada semua nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Disitulah tempat bersujud para nabi. Bekas tapak kaki para nabi, bekas sujud para nabi, Allah titipkan seluas Masjidil Aqsa ketika itu. Makanya Masjidil Aqsa itu lebar, luas. Dan bukan hanya masjid yang ada di dalamnya, itu bagian saja. Masjid Al-Qibli dan Qubatus Sughra itu ada bagian saja, tapi selebar-lebarnya itu ada kotak. Disitulah Masjidil Aqsa yang Allah titipkan kepada umat ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala merekam dalam Al-Quran, menggandeng antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam satu ayat abadi, kita baca sampai hari kiamat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Perhatikan di sini, saudaraku rahimakumullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa satu kesatuan, tak terpisahkan. Maka siapa yang tidak peduli kepada Masjidil Aqsa, maka berarti dia telah menolak ayat ini, tidak mau beriman kepada ayat ini. Maka ketika dia tidak beriman kepada ayat ini, otomatis tidak beriman pada semua Quran. Satu ayat ditolak, maka otomatis semua Quran dia tolak. Inilah pentingnya Masjidil Aqsa. Belum pernah Nabi berwasiat agar umat ini selalu menjaga 3 masjid. 3 masjid jaga, datangi selalu, kata Nabi. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jaga 3 masjid ini. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. Dan Allah bersumpah dalam Al-Quran, Wattini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Semua ulama tafsir mengatakan bahwa yuqsadu bihil makan alladhi yambutu fihi zaitun wal tin, dan maksudnya adalah Palestina, tempat tumbuhnya pohon tin dan pohon zaitun. Kita baca semua ini. Ini dia cara Allah menitipkan. Makanya kita hamba-hamba Allah harus punya kepedulian, punya harta bantu mereka, punya pikiran bantu mereka, punya kekuasaan bantu mereka. Nggak mampu semuanya, punya doa, doakan. Mereka telah membela Masjidil Aqsa, mengorbankan anaknya, jiwanya, raganya, hanya untuk bertahan di Masjidil Aqsa. Seandainya di sana, Bapak Ibu, tidak ada satupun saudara kita yang mau bertahan karena takut mati, Masjidil Aqsa sudah habis, dihancurkan. Nah, ini semua cara Allah. Di antara makna alladzi barakna haulah, cara Allah menebar keberkahan sekitar Masjidil Aqsa adalah karena di situ Allah sediakan jiwa-jiwa yang teguh imannya, rela mati syahid di situ hanya untuk membela Masjidil Aqsa. Ini termasuk keberkahan. Termasuk keberkahan alladzi barakna haulah, kata Allah, aku berkahi sekitarnya, sekitar urusan ini, haulal amri. Allah tumbuhkan umat Islam dimanapun mereka berada untuk siap
mereka membela, melakukan pembebasan terhadap Masjidil Aqsa dimanapun mereka berada. Nah, inilah surah Al-Isra yang di dalamnya mengandung panduan bagaimana cara umat ini yang jauh dari sana untuk membantu saudaranya. Yang punya harta, bantu harta, sedekahkan untuk mereka. Yang punya pikiran, bantu pikiran. Yang punya kuasa, silahkan. Tapi yang tidak mampu, Allah ajarkan. Kita semua juga diajarkan bahwa dua caranya. Pertama, banyak bertasbih, subhanalladzi asra bi abdihi. Yang kedua, banyak solat malam, lailan. Makanya di akhir surah Al-Isra Allah perintahkan kita bertahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Perhatikan, wa minal laili, di antara sebagian malam. Pembukaannya lailan, penutupnya wa minal laili. Perhatikan bahwa banyak bertasbih dan banyak salat tahajud. Disitulah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesucian Masjid Aqsa, kesucian bekas-bekas sujud para nabi yang sekarang telah diinjak-injak oleh sepatu-sepatu yang kotor orang-orang zalim di sana yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, agar kita kebagian keberkahan ini, jangan tidak tahu menahu. Karena ketika tidak tahu menahu, Allah akan mencabut imannya dari hatinya dan akhirnya dia hanya tinggal bentuknya, tapi dia tidak bersungguh-sungguh menunjukkan keimanan. Karena di antara bukti ketakwaan, wa kunu ma'as shadiqin, berpihaklah kamu kepada orang-orang yang benar. Dulu di zaman Nabi, orang-orang munafik kenapa Allah ancam? Karena mereka nampaknya orang Islam, tapi hatinya berpihak kepada kezaliman, berpihak kepada kemaksiatan. Akhirnya Allah cabut imannya. Itulah orang-orang yang munafik. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.